Bang, kalau bikin merek didaftarkan enggak? Bang, gimana tentang hak cipta? Bang, bagaimana tentang tentang merek, sertifikat merek? Nah, ini udah saya jawab. Halo, what's up guys, ketemu lagi sama saya Ridwan, owner dari Bursit Store. Dan kali ini saya mau ngebahas tentang hal yang banyak ditanyakan oleh para subscriber saya yang mengomentari beberapa video saya, yaitu hal yang berkenaan dengan hak cipta merek. Hak cipta merek itu apa? Hak cipta merek itu adalah hak kekayaan intelektual atau hak cipta dari sebuah merek. Jika kamu bikin brand baru, lalu brand itu dihak ciptakan atau ya dihak ciptakan, terus kamu daftarkan ke Departemen Hak Kekayaan Intelektual. Ketika brand kamu itu ada yang ngebajak atau ada bikin orang lain bikin produk merek kamu selain kamu, maka kamu berhak menggugat orang tersebut. Hak kekayaan intelektual ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena jika terjadi sengketa merek atau sebuah pembajakan, itu bisa diproses secara hukum. Anggap lagi nih, saya bikin brand Bursit. Nah, ketika brand saya naik, brand saya terkenal, terus banyak peminat, banyak pembeli. Ketika ada orang lain atau pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab ingin membajak produk saya, misalkan ingin bikin kaos tapi dengan Bursit, tapi yang bikinnya bukan saya. Nah, itu saya berhak menggugat orang tersebut, berhak menyeret dia ke jalur hukum, ke pengadilan, dan berhak mendenda dia sebesar 2 miliar guys. Ingat, 2 miliar. Ini pun saya diberitahu oleh seorang notaris atau seorang pengacara yang mengurus tentang hak cipta dari Bursit ini guys. Nah, berhubung Bursit ini udah dihak ciptakan atau misalkan mereknya itu sudah didaftarkan, terus ada sertifikat mereknya udah terbit juga tahun 2014, saya mendaftarkan brand Bursit ini ke Departemen Haki ya. Departemen Haki itu Departemen Hak Kekayaan Intelektual. Saya masukin ke situ, terus diproses selama 2 tahun. Setelah itu jadilah sertifikat mereknya. Sertifikat merek atau sertifikat hak cipta itu kayak gimana sih? Kayak gini guys. Nih, ini maaf. Sorry, bukan ini ya. Kalau ini maaf. Jadi kalau misalkan sertifikat dari Departemen Hak Kekayaan Intelektual itu isinya, kalau mapnya itu ini guys nih ya. Kalau kamu mendaftarkan brand kamu sendiri, nah dikasih map kayak gini. Nah, sertifikatnya mana? Sertifikatnya adalah ini dia guys. Wow. Ini adalah sertifikat yang sangat bernilai sekali buat saya. Nih ya guys. Nih lihat. Kamu lihat di sini ya. Kamu baca nih guys. Nih ya. Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nih, Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sertifikat merek, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, memberikan hak merek kepada Muhammad Ridwan, yaitu saya sendiri, yang tinggal nih, pemegang mereknya itu tinggal di Kampung Cimareme, Gang Nangka, nomor 24 RT 1 RW 2, Kelurahan Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Tanggal penerimaannya nih, saya terima sertifikat ini 11 April 2014, nomor pendaftarannya, inilah nomor pendaftarannya. Etiket mereknya nih, logo ini, nah dan nama ini sudah terdaftar di Departemen Haki. Jadi siapapun yang memakai logo ini dan nama ini misalkan di kaosnya atau di siternya, itu tidak berhak ya, atau bisa saya gugat ke pengadilan. Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 11 April 2024. Jadi sertifikat ini ada masa berlakunya, yaitu sampai tanggal 11 April 2024, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Jadi nanti saya memperpanjang lagi tanggal 11 April 2024. Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini. Nih, ini ada stempelnya guys. Ini stempel warna emas, terus ada barcode-nya juga, dan ada tanda tangan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual nih, dan ada juga tanda tangan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, ini lembar pertama. Nah, lembar keduanya ini guys. Nih, ini lembar keduanya, nomor permohonan, tanggal pengajuan, tanggal penerimaan,
klasifikasi jasa, barang, nama saya, terus ini sih pakai konsultannya konsultan yang di Bandung ya guys. Arti bahasa huruf angka artinya bullshit itu apa? Artinya pakaian kuat guys. Nah ini sertifikat asli ya. Nah jika kamu ingin bikin brand sendiri dan ketika kamu yakin kalau brand kamu itu akan apa ya, akan meledak, akan booming atau misalkan akan sukses, maka kamu wajib mendaftarkan merek kamu, logonya dan namanya ke departemen hak kekayaan intelektual atau departemen HQ. Dulu sih saya tahun 2014 ini bikinnya itu ke konsultan ya, ke konsultan di Bandung, ke notaris kayak gitu. Tapi sekarang sih bisa daftar sendiri, udah online juga, tapi agak ribet juga ya guys. Tapi kalau misalkan kalian mau ribet nih, misalkan ya bikin sendiri aja. Harganya berapa? Harga untuk mengurus sertifikat hak cipta atau hak merek ini itu harganya kalau misalkan untuk UMKM nih yang terdaftar yang ada di kementerian, katanya untuk UMKM ada sertifikat UMKM-nya itu sekitar 500.000 per kategori. Tapi kalau misalkan kamu nggak punya surat UMKM, nggak punya surat yang diberikan atau dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kamu atau kota kamu, nggak punya surat UMKM, pokoknya kamu daftarnya atas nama perorangan aja, dan itu harganya sekitar 2 jutaan. Dan kalau misalkan kamu nggak mau ribet, kasih aja kerjaannya ke notaris atau misalkan ke jasa pengurusan merek, jasa pengurusan hak cipta, itu biasanya ada ya di internet juga banyak. Cari aja di Google jasa pembuatan hak cipta, nanti banyak kok. Di Jakarta, di Bandung itu banyak. Dan harganya sekitar 3 jutaan. Ya itu kan nyari keuntungan juga. Jadi 2 juta itu ke pemerintahnya dan 1 juta itu adalah honor atau upah dia mengurusi semua keperluan untuk mendaftarkan merek kamu. Jadi itu sih terserah kamu ya, pilihan kamu mau daftar sendiri atau didaftarkan oleh notaris atau didaftarkan orang lain, terserah aja. Sesuaikan saja dengan budget kamu. Yang penting merek kamu terlindungi. Apakah bisa kalau misalkan bikin brand tapi nggak daftar hak cipta? Boleh kok, bisa banget. Misalkan bikin brand aja. Karena misalkan kalau nggak punya duit untuk ngurus hak ciptanya, itu ya misalkan duitnya pas-pasan, adanya cuman untuk bikin produk, untuk bikin kaos, sweater, atau celana, itu sah-sah aja sih. Dulu juga banyak teman-teman saya yang bikin brand dulu tanpa mengurus hak cipta. Karena kalau misalkan ngurus hak cipta itu, kalau brandnya terkenal, itu wajib ngurus hak cipta. Tapi kalau misalkan ternyata nggak terkenal, ya misalkan anggaplah brandnya itu ada yang sukses, ada yang nggak. Dan kalau misalkan brandnya nggak sukses, ya siapa yang mau ngebajak gitu kalau brandnya nggak sukses. Tapi kalau misalkan brandnya sukses, ya pasti dibajak orang. Makanya kita perlu perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yang diwewenangi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi kalau mau bikin brand, bikin sendiri. Kalau mau daftarin hak mereknya atau hak ciptanya, daftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, departemennya Departemen Hak Kekayaan Intelektual. Itu dia informasi tentang hak cipta, hak kekayaan intelektual, sertifikat merek. Jadi buat kalian semua yang selalu mengajukan pertanyaan yang sama tentang, Bang, kalau bikin merek didaftarkan enggak? Bang, gimana tentang hak cipta? Bang, bagaimana tentang tentang merek, sertifikat merek? Nah, ini udah saya jawab. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang masih bimbang dan masih ragu mendaftarkan mereknya atau enggak, atau masih bimbang dan ragu mau bikin merek atau enggak. Jadi semoga aja video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, komentar positif di videonya, subscribe juga channelnya, dan bunyikan lonceng notifikasi biar kalian semua nggak ketinggalan update terbaru dari Bullshit Store. See you next time in next videos. Bye bye.